Halo bro, apa Halo, kabar? sehat-sehat, alhamdulillah. Selamat datang kembali di Kata Bisnis Indonesia. Kata siapa? Kata bisnis. Teman-teman Kata Bisnis, hari ini kita kedatangan sosok yang menurut saya mewakili makna sebenarnya tentang entrepreneurship. Bukan yang instan, bukan yang viral, tapi dibangun pelan-pelan dari nol, dari keringat dan dari kepercayaan. Bayangkan, dulu waktu kita kuliah, kita sama-sama kuliah di Universitas Indonesia, saya pernah menjual HP Iya. seharga 25.000 ke beliau. 10.000. 10.000. 25.000. 10.000. Masa 10.000? Iya. 10.000. Harga casannya berapa? 25.000. Lebih mahal casannya dibandingkan HP-nya, bro. Tapi itu yang mengubah hidupnya. Dari HP yang 10.000 ini langsung mendapatkan seperti usaha yang sekarang. Usahanya sampai miliaran rupiah. Perjalanannya dimulai dari merakit alat musik bernama kahon yang dia bawa ke kampus, dia bongkar sendiri dan dia mulai merakit. Dari sana mengikuti proses Wismilak Diploma Challenge. Tahun 2014, Rian Ade Pratama memenangkan program tersebut dan meraih pendanaan investasi sebesar 500 juta. Kurang lebih. 500 juta pada tahun 2014. Dan sekarang membangun kerajaan furniture yang cukup besar di Jakarta. Mas Rian Ade Pratama, beliau teman saya di kampus, kita satu kampus, satu jurusan. Betul. Mas Rian ini adalah ketua angkatannya dan saya ketua himpunannya. Jadi kita bertemu di Universitas Indonesia di Sastra Belanda. Tapi gak banyak orang tahu masa lalu Mas Rian. Orang taunya yang sekarang gitu, yang sudah jadi bos furniture ya, dari Aerobi Living. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang Aerobi Living, di sini bisa lihat. Oke Mas, tadi kita bahas masalah HP. Kita apa ya? Nostalgia aja. Pengen tahu gitu. Sebenarnya HP 10.000 itu bisa ngasih manfaat apa gitu buat Mas Rian? Oh, jadi ya Biar kita gua aja kali ya, lebih Iya. enak ya. Jadi ya lu kan tahu gua dulu ya emang bukan dari keluarga yang berada gitu ya. Cukup, tapi ya secukupnya untuk bisa hidup lah gitu. Terus waktu itu memang nggak punya HP, udah rusak waktu itu HP-nya. HP itu tuh rusak. Terus lu jual HP gitu kan, ya gue pikir daripada anak-anak ngubungin gue susah gitu, karena ngubungin gue susah, telepon rumah nggak punya gitu, dihubungin susah, cuma ketemu dari kampus doang kan gitu. Jadi lu jual ya gue beli, terus dari situ ya salah satu yang paling utama ya sebenarnya bisa komunikasi sama teman-teman, sekaligus sama jaringan temen gue, karena dulu gue suka banget main musik kan gitu, main drum. Jadi ya gue bisa komunikasi lagi sama teman-teman main musik sama teman-teman itu. Nah dari komunikasi itu bisa jalan akhirnya gitu. Dan itu investasi paling baik Mas Rian ya? Betul. Dari HP tersebut kan? Iya. Sampai mendapatkan jodoh. Sampai dapat jodoh, betul. Mendapatkan investor pertama. Betul. Investor pertama Mas Rian, kebetulan mertuanya. Jadi kita mau kulik nih, gimana sih prosesnya Mas Rian? Biar kita sama-sama belajar. Siapa tahu pengalaman Mas Rian menjadi pelajaran yang baik buat kita semuanya. Oke. Terus selain itu Mas, maksudnya ya kalau gue pribadi gue ngelihat ya, gue mungkin saksi hidup lo ya, salah satunya gitu, yang lu bawa kahun ke kampus, terus lu bongkar, habis lu bongkar, lu pelajarin untuk gimana rakitnya sampai lo jual kan. Menurut gue itu sangat menarik gitu. Gimana caranya lu memulai bisnis dan lu berani gitu. Oke, gue mau bisnis ini kahun, gue mau belajar gitu. Jadi pertama sih startnya kenapa gua mulai bisnis yang alat musik itu memang basicnya pertama dari musisi, jadi pemain drum kan gitu. Tapi yang kedua juga karena gua ngeliat peluang, selain ada peluang dan memang gua sadar gua bukan dari keluarga yang berkecukupan, gua butuh income tambahan kan gitu, nggak cukup dari orang tua. Jadi begitu gue lihat ada opportunity-nya,
terus gue ngerasa gue bisa jalanin, walaupun gue tahu bukan ngejalanin bisnis yang ideal ya gitu, karena startnya benar-benar dari nol, dari uang uang tabungan mahasiswa lah, seberapa besar sih gitu. Kalau nggak salah waktu itu gue start cuma sekitar 1,5 apa 2 juta gitu, gue lupa, bareng berdua sama temen. Jadi ya gue ngerasa ada opportunity-nya, terus gue pikir gue bisa jalanin, gue start karena itu sebetulnya. Karena ada opportunity, ada kesempatan, ada opportunity, ada kemampuan dasar yang gue rasa gue bisa gitu. Oh iya, karena lo emang suka banget drum ya waktu itu. Iya, emang dan kawan itu alat musik pukul yang kayu kotak itu teman-teman. Jadi dari situ dari mulai 2 juta itu kira-kira waktu itu jadi berapa unit ya? Pertama tuh total kalau nggak salah 4 unit ya. Terus gua jual tuh 500 ribuan waktu itu ke temen. Dulu waktu itu masih teman karena gue punya komunitas, gua kursus drum. Jadi gue punya teman-teman komunitas drummer. Jadi ya gue jualin ke teman-teman dekat gitu. Gue jual 500 ribu. Jadi 4 tuh kalau nggak salah sekitar seminggu atau 2 minggu ya. Udah balik modal uang gue 2 juta gitu. Ya udah aman gitu. Balik. Terus selang beberapa waktu gara-gara HP tersebut lo dapet pacar tuh. Terus gimana caranya lo prospek calon mertua lo jadi investor pertama lo? Itu luar biasa banget. Salah-salah dikit bisa nggak jadi nikah. Betul. Gimana cerita dong. Iya, jadi kan waktu itu gue start dari kuliah kan gitu. Terus sama istri gue yang sekarang dulu waktu masih pacaran ya, gue kan udah start jualan alat musik gitu ya. Terus di satu titik permintaannya mulai naik gitu. Terus tapi di kampus kan gue nggak bisa ninggalin kegiatan kampus kan gitu, belajar terus kuliah segala macam, ada tugas-tugas. Terus dulu gue masih bikin sendiri, memang alat musik itu, si kahun itu gue gergaji sendiri, gue nempel sendiri, gue bener-bener ngerakit sendiri berdua sama teman. Nah terus di satu titik permintaannya udah mulai naik. Nah begitu udah mulai naik, kayaknya gue butuh metode produksi yang lain nih gitu. Nah hasil gue cari-cari vendor lah, istilahnya vendor lah gitu, untuk bisa produksi alat musik lebih banyak dari yang gue produksi. Karena waktu itu gue cuma bisa produksi sebulan mungkin sekitar 8 sampai 10 lah. Iya, itu pun kalau bener-bener gergaji sendiri. Iya, gergaji sendiri gitu. Itu pun kadang kecapean kan, mahasiswa rumah di Priuk, gua nggak ngekos kan, kuliah di Depok bolak-balik gitu. Jadi nggak bisa produktif lebih banyak gitu. Di satu sisi gue masih tetap fokus ke kuliah gitu, karena gue pikir ya memang tugas gue sebagai mahasiswa ya harusnya kuliahnya beres gitu. Terus lo prospek lah. Nah terus waktu itu sebenarnya nggak prospek, karena waktu itu gue ngomong sama kebetulan istri gue nih yang sekarang nih mantan pacar gitu. Dia tahu kan kegiatan gue tiap hari gitu, karena dia juga suka bantu. Terus gue lagi waktu itu cari vendor. Nah begitu dapat vendor, ada minimum quantity kan yang harus dibikin gitu. Nah pas begitu gue cek minimum quantity-nya, uang gue belum cukup. Gitu, belum cukup untuk bisa menuhin minimum quantity itu buat produksi sendiri. Tapi di satu sisi permintaan udah mulai banyak. Berarti kan ada 2 pilihan nih. Ya udah gue relain potensial klien gitu ya, atau potensial konsumen, jadinya potensial loss terus, atau gue cari cara lain. Nah tapi waktu itu gue punya prinsip, gue nggak mau minjem ke bank segala macam, karena memang nggak mungkin punya kemampuan ke sono gitu. Kedua, mau minjem ke yang lain pun gue rasa kayaknya ini bisnis bukan yang seserius itu banget gitu. Karena waktu itu emang gue niatnya cuma buat uang tambahan aja sih, uang tambahan kuliah, terus bisa lebih longgar lah gitu ya, beli bensin, makan gitu. Terus tiba-tiba istri gue bilang, ya udah emang lu butuh uang berapa? Gue pikir ya kemarin kayaknya butuhnya 5-8 jutaan lah, gue pikir gitu. Tapi kan gue sekarang baru punya uang 3-4 jutaan lah kurang lebih gitu. Jadi perlu ada tambahan plus ada backup lah buat part-part yang lainnya gitu. Terus akhirnya istri gue bilang, ya udah kita ngomong aja sama nyokap gitu. Nah waktu itu gue sempet nggak pengen karena ya malu lah gitu kan gitu. Terus istri gue cerita ke mertua gue gitu. Terus mertua gue bilang, ya udah nggak apa-apa, bantu aja gitu. Terus akhirnya ya karena gue ngerasa ya opportunity-nya ada,
terus resikonya kecil, maksud gue resiko kecil tuh karena marketnya udah ada waktu itu. Ya udah deh gue cobain gitu. Ternyata ya alhamdulillah dari situ, dari uang 5 juta itu gue bikinin kahun, terus gue jual. Alhamdulillah gue bisa balik modal, terus gue bisa modal tambahan dari situ. Gimana tuh rasanya pas lo balikin modal sama profitnya ke sama mertua saat itu? Ya pertama gue sendiri bersyukur karena ya disupport ya gitu, maksudnya disupport padahal gue belum, tanda kutip, belum siapa-siapa Ya, gitu. belum jadi menantu. belum siapa-siapa, hitungannya temen lah buat orang tua kita, temennya anaknya gitu. Tapi gue disupport, tapi gue juga tahu diri gitu, dengan disupport gitu ya gue serius gitu. Dan ibu mertua gue juga ya seneng karena ngerasa apa yang dia support apa istilahnya dimanfaatin dengan baik gitu. Jadi ya sama yang paling utama buat gue yaitu kepercayaan yang harus gue jaga gitu, dan itu modal utama gue sebetulnya. Jadi pelajaran yang lo dapat dari fase kehidupan tersebut itu berarti menjaga kepercayaan. Iya, trust tuh penting banget karena mata uang yang paling mahal buat pebisnis trust doang gitu. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang jaga Karena, trust. ya, menjaga trust itu nggak gampang. Ya, itu pelajaran pertama yang kita pelajari nih dari Mas Rian Adi Pratama. Terus kalau setelah itu kan berbisnis kahun terus quantity kerjasama sama perusahaan-perusahaan distributor. Tahun 2014 setelah kita lulus ya, Mas Rian lulus juga setelah Mas Rian lulus mengikuti program di salah satu TV ya, Wismilak Diplomat Challenge. Itu dimana si pembisnis tersebut, mungkin kalau sekarang orang bilang startup ya, mencari suntikan pendanaan, mencoba meyakinkan juri untuk yang dipercaya lah atau nggak ya pemenangnya lah dalam program tersebut. Boleh cerita nggak sedikit program itu sebenarnya bertujuan untuk apa dan bagaimana prosesnya, dan kira-kira apa yang lo dapat dari sana? Jadi itu 2014 ya, kita lulus. Gue waktu lulus kuliah kan sempat kerja juga gitu, sempat jadi jurnalis kan, jadi wartawan gitu. Sempat jadi jurnalis wartawan, tapi bisnis waktu itu jalan. Nah waktu itu eranya masih era Kaskus, belum ada Tokopedia, Bukalapak tuh belum ada tuh. Shopee, belum ada. Benar-benar areanya masih di Kaskus gitu ya. Terus Kaskus kan sebetulnya platform komunitas ya, bukan e-commerce kayak sekarang gitu. Jadi bukan marketplace. Jadi cuma nemuin orang-orang yang lagi nyari barang, terus kita hubungin gitu. Nah di situ juga kalau sekarang kan udah ada payment gateway ya gitu. Orang siapapun dia, selama ada Tokopedia atau ada Bukalapak atau ada Shopee gitu, yang transfer akan tanda kutip jauh lebih di apa namanya istilahnya, jauh lebih terjamin lah ya, lebih terjamin gitu, nggak takut penipuan gitu. Karena ada perantaranya. Kalau dulu di Kaskus, gua harus jaga kepercayaan itu. Orang mau beli barang, nyerahin uang duluan tuh takut kena tipu segala macam. Jadi itu salah satu perjalanan gua yang ini kepercayaan tuh perlu dijaga. Nah terus setelah selesai kuliah, terus gua sempat kerja, terus akhirnya gua putusin untuk fokus di bisnis. Jadi 2014 lagi asik-asiknya jalanin bisnis, terus ikut coaching bisnis. Terus ada salah satu temen di program coaching itu bilang ada kompetisi wirausaha. Jadi, nah gua waktu itu gua nggak tahu kompetisi itu ngapain ya gitu. Karena gua pikir wirausaha mana bisa dikompetisiin, emang sepak bola atau olahraga gitu. Yang nggak tahu aja jadi pemenang bro, gimana? Iya, itu juga gua ya nggak tahu bagaimana, akhirnya gue coba daftar gitu. Waktu itu nothing tulus sih, nggak ada harapan apa-apa karena gue pikir ya gue masih di fase belajar. Syukur-syukur bisa lolos seleksi aja, berarti bisnis ini prospeknya lumayan lah gitu. Gue pikir gitu. Terus ternyata setelah ikut ikut seleksi dan segala macem, terus gue lolos 10 besar. Ikut 10 besar terus ternyata juara 1 gitu. Tapi kalau lihat kira-kira juri itu melihat yang paling krusial di lo sampai lo jadi pemenang tuh apa bro? Kalau di program itu sampai sekarang masih ada sih. Gue lupa, mungkin udah ke sesi atau series ke 13 atau 14 ya, atau 15 gue lupa. Tapi yang jelas 3 P waktu itu, pawai, persona, sama apa gitu, satu lagi lupa.
Nah, yang produk kali. bukan pokoknya 3P gue lupa. Jadi yang paling utama salah satunya adalah si karakteristik si pebisnisnya itu sendiri. Gimana si orang ini ngejalanin bisnisnya, karena menurut mereka bisnis itu bisa apapun, bisa di bidang apapun bisa sukses selama si yang ngejalaninnya itu memang punya karakter kuat buat jalanin itu gitu. Jadi menurut mereka sih gua cukup capable ngejalanin usaha di bidang gua itu. Di produksi alat musik itu. Terus kalau menurut lo, Bro ya, karena kan lo juga banyak pengalaman gimana cara meyakinkan investor, atau yang paling lo sering lakukan adalah bagaimana caranya meyakinkan customer atau nggak klien. Menurut lo yang paling penting itu apa sih untuk meyakinkan mereka? Yang pertama di bisnis, karena gua jalanin 2 bisnis ya. Yang pertama itu di alat musik, terus yang kedua sekarang di produksi furniture gitu. Yang paling utama itu bangun kredibilitas itu berarti dari portofolio sebetulnya. Ini yang paling sulit sih. Jadi kayak misalkan contoh, lu jangan ngelihat duit dulu sebelum apa karya yang lu kerjain tuh terbukti bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi yang paling utama buat gua bangun kredibilitas tuh bangun dari karyanya dulu. Apakah itu produk atau jasa gitu ya. Jadi karyanya dibuktiin dulu, dilempar dulu ke market. Jangan pernah ngelihat tanda kutip uangnya dulu lah gitu ya. Karena orang kan beli produk kita atau beli jasa kita sebetulnya tuh karena ada value yang mereka percaya bahwa itu sepadan sama uang yang mereka tukar gitu. Kuncinya adalah value yang kita tawarin, mereka percaya bahwa itu sepadan sama uang yang mereka kasih. Sehingga buat ngebangun itu, ya gue harus naikin portofolio gue lebih bagus gitu. Jadi kalau di Kahun ya, gue tahu bahwa nilainya, waktu pertama kali bikin nilainya nggak bisa mahal, yang penting ada klien percaya bahwa nilainya segitu dia mau pakai, menurut gue itu udah cukup. Buktiin. Kedua, ya omongan. Kalau dulu kan waktu produksi, kan nggak sedia barang nih. Jadi ada beberapa yang pre-order lah istilahnya. Kalau kita janjinya 3 hari, ya gue selesaiin dalam 3 hari maksimal gitu. Jadi itu dulu yang dibangun sih gitu. Oke. Terus kan lo melihat, oh ternyata potensi tukang lo nih bisa juga untuk mengerjakan suatu proses atau bisnis di furniture tersebut. Betul, ya? betul. Tapi waktu itu gue nggak langsung pivot, nggak langsung switch, nggak langsung switch. Jalanin 2 dulu. Iya, karena waktu itu produksi furniture itu memang bukan bidang gua. Jadi waktu itu memang gua hanya persiapkan untuk diversifikasi. Kalau ternyata memang bisa gitu. Nah, jadi waktu itu tetap berjalan, tapi ini nggak fokus yang furniture tuh. Kalau ada gua kerjain, kalau nggak ada ya udah. Sampai akhirnya di titik di 2020 pandemi COVID, gua lagi produksi banyak-banyaknya, terus tiba-tiba COVID jalan. Waktu itu gue berpikir paling kayak flu burung aja lah gitu kan. 6 bulan gue mikirnya gitu. Iya, 3 bulan lah beres lah gue pikir gitu, nggak ada apa-apa gitu. Ternyata boom, produksi lagi jalan besar-besarnya, terus jadi nih masuk ke gudang. Ternyata pandemi itu isolasi gitu kan. Nah terus ditutup, semua toko musik nggak bisa jualan, event-event musik nggak bisa jalan, terus ya udah penjualan nurun drastis 100%, nggak ada barang keluar. Nah tapi di posisi itu furniture itu jalan terus gitu, jadi penyelamat gua tuh waktu itu. Terus akhirnya gua berpikir, oh ini kayaknya udah mulai perlu pikirin nih. Ya mungkin saat itu karena kita dikurung terus di rumah, jadi kita lihat nih, kayaknya ini kurang juga kan gitu kan. Ini kayaknya kitchen set kurang juga. Betul. Ini tempat makan, tempat TV ini kurang juga. Mungkin karena itu juga ya. Betul. Jadi orang-orang tuh, oh ya deh, yang punya uang ya terutama ya, yang menengah ke atas, oh ya perbaiki deh kayak gitu. Betul. Karena biasanya kan mereka full kerja kan. Betul. Jadi rumah tuh mungkin nggak terlalu konsen lah gitu. Ya udahlah, yang penting gua bisa tidur selesai beres. Nah ternyata begitu diisolasi gitu kan, banyak orang ngerasa rumahnya harus dibikin nyaman nih gitu kan. Apalagi lagi nggak bisa kemana-mana. Di rumah terus kan, kerja dari rumah, makan semua di rumah. Betul. Dan mungkin saat itu nggak ada sales terbaik lo 2018. Saya sales terbaik ya dari yang pertama. Lalu itu setahun berapa tuh waktu itu? Ya 1M lah kurang lebih ya waktu itu. Saya luar biasa kan. Sales terbaik. Ya jadi
ya benar-benar saya saksi hidupnya saudara ini Rian Ade Pratama ya, gimana dia berjuang dari nol sampai akhirnya di titik sekarang. Makanya mungkin udah waktunya bro lo untuk share biar teman-teman kita yang lagi usaha tetap konsisten dan semangat. Kan itu yang terpenting, konsistensi kan di dunia usaha ini. Jadi kalau kita lanjut ke tadi tuh, lo udah jalanin project besar, terus kena COVID, ya kan? Kena COVID. Lo pivot nggak tuh di alat musiknya? Atau lo tetap stay on going gitu? Enggak, jadi selama COVID itu stoknya kan ada. Gue tetap jualan karena harus nggak apa namanya ngosongin gudang lah gitu ya. Karena kan cash flow di sana semua ketahan kan akhirnya. Tapi furniture jalan terus. Jadi darahnya itu sebenarnya dari furniture. Nah, begitu selesai COVID, gue udah harus milih sebetulnya. Begitu gue ngeliat, oh ternyata di sini tuh cukup rentan. Terus juga memang gue bandingin kan antara dua industri yang berbeda nih gitu. Yang satu alat musik, yang satu furniture gitu. Jadi gue lihat kayaknya gue lebih prospek untuk ngejalanin yang furniture. Itu karena memang di alat musik tuh memang marketnya di lokal nggak terlalu gede, tapi market di luarnya ada gitu. Kayak gue pernah ekspor ke Malaysia sama Singapura kan gitu. Tapi fight buat ekspor barang ke luar negeri tuh juga susah. Gue ngalamin juga bahwa produk-produk dari Cina tuh gila. Gitu. Jadi buat fight di luar negeri kayak sekelas Singapura sama Malaysia aja tuh kita perlu bersaing sama produk Cina yang secara kapasitas gede, efektivitas produksinya bagus, dan pengiriman atau kargonya jauh lebih murah gitu. Orang Singapura pernah protes ke gua bahwa dia ngirim dari Guangzhou atau dari mana gitu ke Singapura ketimbang dari Jakarta ke Singapura mahalan dari Jakarta Singapura kan gila gitu. Jadi ya udah akhirnya gua putusin udah deh gua harus fokus. Kedua, gua memang lebih suka fokus ke satu bidang karena gua rasa kita nggak bisa main di dua kaki sekaligus kan, apalagi resource-nya terbatas. Jadi gue udah putusin, nah 2021, 2022 kalau nggak salah, akhirnya gue putusin, udah deh alat musik di stop. Semua sumber daya gue alihin ke Ruby Living, ke furniture, makanya sekarang gue jalan gitu. Oke, terus proyek udah mulai banyak, miliaran, terus investor pada masuk. Nah, di titik ini menurut lo yang paling penting apa? Ataukah ide, ataukah sistem, ataukah yang lainnya? Buat gua pribadi, gua ngerasa ide itu satu hal, perlu ide, tapi ide aja tuh hanya jadi starter kecil banget gitu. Karena yang paling utama buat kita mulai sesuatu sebetulnya tuh eksekusi. Jadi banyak orang yang idenya bagus, tapi nggak dieksekusi yang pertama. Itu juga nggak akan jalan. Yang kedua, orang udah eksekusi, tapi eksekusinya nggak diperbaiki. Hari demi hari tuh nggak diperbaiki. Karena yang paling penting dari ngejalanin sesuatu, apalagi bisnis gitu, sebenarnya eksekusi. Ide tuh bisa banyak orang ngeluarin ide itu banyak gitu. Tapi yang bisa akhirnya jago eksekusi, pertama berani dulu deh, berani eksekusi itu nggak banyak. Karena waktu mau eksekusi kan banyak hal yang harus lo lakuin kan gitu. Orang pertimbangannya di sana. Kedua, begitu udah eksekusi pertama tuh pasti jelek gitu. Gue inget kata Panji Pragiwaksono tuh, kalau lu pertama kali ngelukis, terus lu ngelukis terus buat lu nggak bisa langsung iya tiba-tiba Mona Lisa itu lu, jadi nggak mungkin, pasti jelek gitu. Tapi kemampuan dia untuk memperbaiki eksekusinya hari demi hari itu yang penting gitu. Makanya perjalanannya menurut gue sih panjang ya, nggak ada yang instan sih menurut gue. Makasih udah ingetin. Gue mau minta maaf dulu sama teman-teman kalau video pertama atau kedua ada yang kurang atau jelek. Jadi itu proses dari kami nih. Iya betul. Udah pasti jelek sih gitu. Udah pasti jelek. Karena gue inget banget kahun pertama kali buatan gue itu kalau gitu jelek banget gitu. Ada yang mau beli gitu. Syukur banget ada yang mau beli gitu. Tapi kalau gue waktu itu nggak berani bikin, terus gue nggak berani jual, nggak tahu bahwa itu bisa bikin bawa gue ke posisi sekarang gitu. Oke. Nih, kalau boleh tahu bro, kalau di dunia furniture ya khususnya, misalnya lo udah pegang proyek kan miliaran ya, kira-kira resikonya tuh apa sih kalau lo ngejalanin proyek di dunia furniture gitu? Resiko apa nih? Resiko dari proyeknya tersebut atau enggak berjalan atau enggak resiko pembayarannya. Lu buat ngamanin suatu proyek itu sampai selesai itu bagaimana sih?
Oh ya, kalau resiko ya pasti banyak dari sisi macam-macam ya, dari sisi kita, si perusahaannya. Yang pernah lo jalanin resiko seperti apa? Ya kalau dari sisi kita resikonya berarti yang paling utama adalah waktu lu ngejalanin bisnisnya gitu, lu bisa paham banget gak operasionalnya seperti apa, sehingga nanti lu nggak ngecewain klien kan. Resiko gagalnya kan misalkan lu salah ngasih harga, atau proyeknya nggak berjalan sesuai timeline gitu. Kalau resiko dari kliennya ya mungkin lu salah pilih kliennya nggak bayar lu gitu, lu kehilangan uang dan segala macam gitu. Dua resiko itu, tapi yang jelas ya udah pasti yang gue bilang itu tadi, eksekusi itu penting karena begitu jalanin bisnis, ide satu hal, tapi operasional tuh penting banget karena darah lu ngejalanin bisnis tuh di cash flow kan. Ya, betul. Nah, cash flow itu bisa jalan lancar kalau lu operasionalnya bagus gitu. Lu paham banget, pertama lu paham banget bisnis lu kayak apa. Yang kedua, lu paham banget lu punya kekuatannya di mana. Gua ngibaratin tuh kalau jalanin bisnis tuh kan kita ada kompetisi ya. Lu tuh kayak perang sebetulnya. Sehingga lu harus tahu, lu tuh kalau sebagai perusahaan itu kayak negara, lu tahu lu punya tank berapa. Ya. Lu Dalam perang seperti apa, lu strateginya lawannya kayak apa. Ada lawan yang bisa lu hadapin head to head, ada yang lu harus hindarin. Jadi kalau lu rasa ini bukan di sini nih target market iya betul, medan perang gua bukan di sini nih gitu. Ya lu hindarin karena lu tahu gua nggak akan bisa fight di sini nih gitu. Nah, gua mitigasinya dari situ, gua ngenalin perusahaan gua seperti apa sehingga gua tahu dengan kapasitas perusahaan gua kayak gini, gua cari klien gua yang begini. Jadi gua akan ngehandle bener-bener klien yang secara kapasitas gua bisa handle gitu. Oke, menarik juga ya. Jadi ini pelajaran penting juga buat kita. Jadi kita benar-benar harus tahu target market kita bagaimana buat teman-teman pengusaha. Apakah kita mampu menghadapinya? Karena kalau misalnya kita nggak mampu, percuma tuh, itu jadi kayak cuman bunuh diri aja. Betul. Ini masukan yang baik. Soalnya selain ada target market, nanti ada kompetisi juga gitu. Jadi lu harus tahu, lu bisa nge-handle target market itu. Tapi di medan perang itu ada kompetitor juga yang lu nggak bisa hadapin. Akhirnya ya lu harus pindah kolam lah istilahnya gitu. Ya daripada lu mati di situ, lu nggak punya strategi yang lebih bagus lagi, ya lu harus pindah kolam gitu. Oh iya bro, gue pengen tahu alasan lo waktu itu pas ngambil dua project furniture yang dari gue ya bro. Karena kan itu luar kota semua dan Sumatera, yang satu di Kerinci, satu di Medan. Dari OPEX operasional kan udah jelas besar gitu bro. Tapi kenapa lo mengambil project tersebut? Ya kalau operasional itu kan besar atau kecilnya kan terukur gitu. Jadi kalau misalkan di luar kota, jelas operasional pasti gede. Tinggal kliennya mau nggak gitu buat bayar gitu. Sehingga kalau hitungannya bagus, pasti akan bagus kan gitu. Akan sesuai lah gitu. Project juga akan tetap terhandle dengan baik. Jadi kalau misalkan lu nggak jago dalam operasional itu, lu salah kalkulasi, ya lu rugi atau kliennya juga rugi gitu. Makanya kalau lu tanya gua kenapa terima, ya karena gua waktu itu gua rasa gua bisa ngitung gitu. Dan kalaupun ada risiko, gua bisa hadapin resikonya gitu. Dan pas ketemu dealing yang pas gitu, angka yang pas ya gua ambil gitu. 2018 ya? 2018 di Kerinci dan Medan, luar biasa. Jadi gue salut sama lo di situ. Dua proyek itu selesai dengan baik, semuanya lancar. Antara ini ya bro, di antara teman-teman kuliah kan, menurut gue, kan lo termasuk yang menonjol lah. Maksudnya leadership lo, terus cara lo berpikir, logika ya, logic thinking. Terus menurut lo tuh kira-kira pembeda utama antara yang berjalan terus atau nggak yang berhenti dalam dunia bisnis tuh seperti apa sih? Gimana caranya kita tetap bisa menakodai si bisnis tersebut sampai sekarang gitu kan, lo dari 2012 ya mulai sampai 2026 gitu. Atau lo ada masukan atau ada nasihat buat teman-teman kita? Cara untuk supaya gue bisa keep and going. Yang pertama, kalau gue tahu dulu kemampuan kita di mana, satu. Kedua, terus kalau untuk masalah berjalannya itu ya sebetulnya kalau dalam satu bidang tuh ya gue selalu bilang
lu harus punya pikiran yang kritis terhadap satu masalah gitu. Jadi kayak metode atau kayak sesimpel target market yang lu kejar, lu siapa segala macam, itu tuh lu harus bener-bener pikirin baik-baik sampai lu dapat bahwa oh ini tuh sebenarnya langkah yang tepat yang gua ambil. Jadi setiap saat tuh gua harus selalu analisa. Yang kedua, kenapa bisa tetap berjalan itu persisten kemampuan kita untuk bisa bertahan di industri yang kita jalanin itu tuh menurut gue penting banget, karena ya kesadarannya bahwa gue selalu bilang gini, kan ada orang yang bilang kalau lu mau sukses lu harus kejar passion lu gitu. Menurut gue sih nggak semua orang bisa ngejar passionnya ya gitu, nggak semua orang punya punya privilege buat milih mana yang lu suka gitu. Terkadang adanya peluang di depan ya itu gitu. Nah jadi persisten untuk jalanin peluang yang udah ada di depan mata yang lu bisa capai aja. Caranya dengan gimana? Iya, logika lu dipakai sehingga lu punya harapannya tuh panjang kalau logika lu jalan. Jadi lu bisa tahu nih, contoh gini, orang yang bikin putus asa kan sebetulnya bikin orang putus asa tuh kalau kita punya satu masalah terus kita tuh nggak bisa solve problemnya kan gitu kan, karena nggak punya ilmunya gitu. Nah kalau lu terus-terusan kayak gitu, lu pasti persistensi lu turun gitu. Makanya tiap ada masalah, lu tuh harus rajin riset, analisa dan segala macamnya. Sehingga nanti lu bisa ngelatih persistensi lu pelan-pelan tuh makin bagus. Karena semakin lu tahu bahwa setiap hal yang lu jalanin itu nggak pernah nggak ada level susahnya, selalu ada gitu. Bahkan lu suka main bola, lu mau jadi pemain bola profesional aja, ada sisi yang lu nggak sukanya kan gitu. Jadi di semua bidang sama sebetulnya. Jadi di saat kondisi paling susah, keputusan apa yang hampir lo ambil, bro? Yang paling buruk, keputusan terburuk? Keputusan terburuk dari yang terburuk maksudnya dalam kondisi susah? Iya. Yang hampir lo mau ambil saat itu di satu apa kan lo bilang tadi ada kondisi yang susah kan? Nah di saat itu lo kira-kira kayak udah hopeless banget, terus hampir lo mau ambil keputusan terburuk gitu. Keputusan terburuk di perusahaan maksudnya ya? Yes. Ya, misalkan kalau di kondisi gua mungkin gua harus lay off ya. Lay off tim gitu kan. Tapi di satu sisi gua butuh. Kalau nggak ada tim itu gua nggak bisa jalan lebih baik gitu. Tapi waktu itu gua tetap harus ambil. Tapi gue mitigasi resikonya. Jadi misalkan begitu ada satu tim yang harus gue lay off, terus tugas itu gue nggak bisa replace gitu ya. Ya gue sebagai owner harus bisa nge-cover itu, gitu. Jadi waktu itu kita kan basicnya kan sastra. Gue sendiri nggak ngerti desain sampai di satu waktu gue terpaksa untuk harus belajar itu gitu. At least setidaknya secara teknikalnya doang nih, misalkan cara gambarnya segala macam gitu. Gue belajar gitu. Jadi riset yang bener-bener ya mau nggak mau waktu itu gue harus lay off dan project lagi jalan ya gue ambil akhirnya gitu. Yang kita ngerti cuman puisi, sastra dan cinta. Iya. Nggak ngerti sama sekali yang lain. Nah terus dalam waktu sepanjang ini bro sampai 2026 kira-kira ada nggak kebiasaan kecil yang lo selalu lakukan tapi ternyata itu baik buat bisnis lo dan lo baru sadar sekarang? Apa ya? Satu, gue orangnya fokus kepada satu hal. Jadi gue kalau lagi ngerjain sesuatu itu, ya udah gue ngulik sampai dalam gitu. Nah, kemampuan fokus itu menurut gue yang ngebawa gue ke sini. Jadi fokus tuh bukan cuma dari belajar ya, tapi dari fokus lu waktu ngejalanin sesuatu. Misalkan nih lu lagi punya goal buat gedein badan lu gitu. Nah, lu gimana caranya? Lu lagi kuliah, lagi ada kerjaan, dicariin cewek lu misalkan gitu. Tetap nggak peduli, pokoknya begitu gua harus nge-gym, ya gua nge-gym gitu. Nah, fokus itu yang sebetulnya gua ngerasa gua dulu punya itu gitu. Iya, nggak mudah. Iya. Sampai sekarang pun gue masih belajar sama lo masalahnya. Iya, karena gue tahu gue nggak pinter-pinter amat sebetulnya gitu. Dan gue yakin nggak ada orang yang dilahirin jenis-jenis banget gitu. Yang ada orang yang gampang fokus gitu. Bukan gampang fokus, fokusnya panjang gitu. Nah orang yang punya fokus panjang itu menurut gue yang bisa punya jam terbang tinggi.
Dan jam terbang tuh nggak bohong sih. Orang-orang yang punya jam terbang tinggi ya mereka lah yang ada di top tier sekarang gitu. Ya lu nggak bisa fokus panjang, lu nggak punya jam terbang yang tinggi, ya lu nggak bisa fight sama yang lain gitu. Iya sih. Bro, kalau boleh dan kalau bisa, lu balik ke masa-masa kita waktu pas kuliah dulu deh, tahun 2008, 2009 gitu ya. Lu bertemu dengan sosok lu yang dulu itu di kampus. Nasihat apa yang mau lo kasih ke Rian Ade Pratama yang dulu? Fokus paling utama. Kan zaman kuliah itu kita masih banyak kerjaan yang lain lah ya, di luar dari jalanin karir lah ya gitu. Percintaan itu termasuk. Iya, badung-badungnya ya kan, buang waktu di situ kan gitu. Nah, gua kalau ketemu sama gua yang di kuliah tuh gua mau bilang lu udah dari sekarang fokus deh gitu. Karena ngasih tahu lagi bahwa lu bukan lahir dari keluarga yang kaya, lu harus berjuang jauh lebih keras dari yang lain, lu harus fokus lebih cepat, lu harus fokus lebih lama gitu. Gue sih akan ngomong itu, bahkan kalau gue ketemu gue waktu SD gue akan bilang lu udah jangan banyak lain, udah fokus aja ke satu bidang terus lu jalanin deh sampai benar-benar lu bisa ngerjain jadi expertise di bidang itu gitu. Kalau bisa ketemu Rian yang waktu SD, udah lu pegang palu aja. Iya. Pegang kerja aja. Selanjutnya bro, makna sukses apa yang kira-kira yang lo dapat selama lo berjalan di dunia bisnis tentang furniture ini? Bukan cuma furniture sih, tapi maksud gua secara keseluruhan ya, secara bisnis ya. Kalau definisi sukses gua sih sebetulnya sederhana sih, gua nggak mau yang terlalu tinggi, nggak terlalu muluk, dan nggak mau ukuran duit sih sebetulnya. Gue cuma pengen bisa apa yang gue lakuin punya dampak sebanyak mungkin sih buat orang gitu. Masalah banyaknya ya itu istilahnya tergantung definisi kita masing-masing. Tapi gue pengennya dampaknya sebanyak mungkin sama dari apa yang gue kerjain ke orang-orang yang bantu gue, support gue ke lingkungan gitu. Sesimpel kalau klien tuh dampaknya punya produk yang happy dari perusahaan gua, terus kalau tim gua ya happy dia bisa punya karir di perusahaan gua gitu, bisa punya dampak lebih banyak, punya tim lebih banyak gitu. Bermanfaat lah ya. Bermanfaat buat orang. Oke bro, selanjutnya nih bro, hampir terakhir ya. Kira-kira ada pesan nggak atau nggak ada nasihat buat teman-teman yang pengen berusaha, pengen terjun ke dunia entrepreneurship, tapi tidak punya modal? Kira-kira ada nasihat apa yang kira-kira lo harus kayak gini, lo harus ngelakuin ini kayak gitu? Kalau gua sih paling utama yang penting tuh jalanin dulu. Jadi lu ada peluang apa, jalanin dulu. Jadi kan kadang kita suka kepaku sama ini bukan passion gua gitu. Tapi kadang-kala ada sebagian dari kita, ya bahkan mungkin mayoritas nggak punya privilege buat milih apapun kan gitu ya. Jadi kalau udah ada peluang, lu jalanin dulu, terus selalu lakuin perbaikan dari yang ada itu kalau menurut gua gitu. Jadi udah nggak punya banyak modal, ya yang paling bisa kita lakuin adalah perbanyak jam terbang buat skill kita lebih bagus di satu bidang yang sebisa mungkin, secepat mungkin kita tentuin dari awal gitu. Jadi ya menurut gua itu sih. Ya, jadi apa ya? Langkah pertama pasti bakal selalu berat. Tapi karena langkah pertama itu paling penting karena waktunya bermulai kan. Betul. Jadi kalian harus berani mulai dari sana. Oke. Terima kasih banyak ya. Thank you bro. Mas Rian atas waktunya. Thank you. Ini tempatnya Mas Rian ini bakal jadi showroom ya, showroom Erubi Living. Iya, rencana kita mau buat showroom di depan. Di daerah Bintaro sektor 4. Oke. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mampir ke sini, mau sharing-sharing atau mau lihat produk furniture-nya Mas Rian seperti apa, atau ada yang mau nawar-nawar atau sekedar konsultasi, silakan datang. Terima kasih. Thank you. Dari cerita Rian, kita belajar hal yang paling penting. Bisnis besar tidak dibangun oleh ide yang besar saja, tapi dari karakter, dari konsistensi, dan keberanian untuk menepati kepercayaan. Rian tidak memulai dari privilege. Dia memulai dari keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap kesempatan kecil. Semoga obrolan ini bukan hanya menginspirasi, tapi memberi kita semua peta jalan yang lebih jujur tentang bagaimana membangun bisnis yang nyata dan berkelanjutan. Terima kasih Mas Rian. Thank you bro. Atas
sharingnya. Semoga sukses selalu. Thank you. Semoga Erubi makin jaya lagi. Thank you, thank you. Dan semoga semuanya mendapatkan manfaat dari cerita Mas Rian tersebut. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di Kata Bisnis. Kata siapa? Kata bisnis.